Selama 3 hari, mulai Selasa hingga Kamis, tanggal 19 sampai 21 Mei tahun 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar kegiatan TOT atau Trainer of Trainer di Hotel Grand Alia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran para pekerja terhadap bahaya asbestos bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam bahasa peraturan perundang-undangan itu atap bergelombang krisotil dan atap rata krisotil. Krisotil itu nama lain untuk asbes betin. Pelatihan ini diikuti oleh peserta dari berbagai federasi afiliasi KSPI. Para peserta mendapatkan pembekalan materi mengenai apa itu asbestos, dampak paparan asbestos terhadap tubuh manusia, hingga langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan di lingkungan kerja. Asbestos merupakan bahan berbahaya yang dapat memicu berbagai penyakit serius, seperti gangguan paru-paru, kanker paru, hingga mesotelioma. Bahaya tersebut seringkali muncul dalam jangka panjang akibat paparan terus-menerus di tempat kerja. Melalui kegiatan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga dilatih untuk mampu menyampaikan kembali materi kepada anggota serikat pekerja di federasi masing-masing. Harapannya, para peserta dapat menjadi trainer yang aktif dalam melakukan edukasi dan kampanye bahaya asbestos di lingkungan kerja. Dengan adanya pelatihan ini, KSPI menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman bahan berbahaya. Kesadaran dan pengetahuan yang terus disebarluaskan diharapkan mampu melindungi para pekerja serta generasi mendatang dari dampak buruk asbestos. Untuk sebulan ini kayak taksi dari dulu. 2002 dan 2012 sampai sekarang itu Indonesia nomor 5 terbesar dalam hal konsumsi asbes. Mendorong pemerintah untuk mencabut Permenaker ini karena ketika ini masih ada dan masih berlaku sehingga produksi asbes itu akan tetap ada. Itu juga termasuk asbes enggak? Nah kebetulan saya tuh lagi renovasi rumah juga itu. Nah kemarin tuh pakai alveolum loh. Jadi apa yang menyebabkan dia kemudian dinyatakan sedikit selain dari perbentengan kan? Tadi ketika ditampilkan video ketika mengambil asbes yang mau diganti ataupun mau dirubah, itu menggunakan APD yang sangat lengkap. Itu kira-kira yang bertanggung jawab dalam masalah asbes ini ya, apa Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, apa Kementerian Lingkungan Hidup. Di hari pertama, Lion Indonesia, sebuah organisasi yang terus mengkampanyekan bahaya asbes, menjadi narasumber dalam memberi pemahaman melalui edukasi kepada peserta TOT yang hadir. Secara detail, Lion Indonesia juga menjelaskan macam-macam asbes yang banyak dipakai dalam keseharian masyarakat Indonesia, seperti kampas rem kendaraan bermotor juga atap rumah. Selain itu, masih banyak produk lain yang masih menggunakan asbes. Asbestos makin menempel. Kemarin dari Lion Indonesia itu apa yang bisa kita petik pelajarannya? Mungkin bisa satu orang perempuan, satu orang laki-laki yang sedia menjadi relawan. Bukan, walaupun perusahaan teman-teman mungkin bukan beratap asbestos, tapi ada bahan-bahan asbestos yang digunakan di beberapa perusahaan, di antaranya itu untuk melapisi steam, pemanas, pipa-pipa pemanas, boiler dan lain-lain. Nah kemudian bahayanya masalahnya adalah asbestos itu bahayanya tidak langsung dirasakan sebulan, 2 bulan atau 3 tahun mendatang. Bahayanya akan dirasakan 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Asbes itu ditempeli pengumuman seperti itu. Supaya apa? Supaya orang juga punya kesadaran bahwa apa yang dia pegang, apa yang dia pergunakan itu adalah menggunakan asbes. Dan orang kemudian juga mulai menyadari bahwa asbes itu adalah barang yang memang berbahaya. Di hari kedua, peserta TOT dibekali langkah-langkah untuk menjadi seorang trainer, diantaranya penyusunan materi,
public speaking, teknik kampanye dan edukasi, juga beberapa hal lainnya yang akan digunakan dalam menyampaikan kampanye bahaya asbes. Ini kan sekian orang, satu kemudian mengembang jadi 25, satu lagi 25, lama-lama banyak. Saya hanya membagikan apa yang saya pelajari di JPDA. Oke, saya bagikan ke teman-teman, karena kemudian nanti menjadi lain. Berinformasi biasanya kalau saya mengadakan pelatihan dan training di mana para partisipan atau member itu biasanya kalau di kelas pekerja ada yang isi 3. Nanti harapannya setelah betul dengan bentuk sesi training mungkin ya, nanti akan lebih baik dan bias. Nanti setelah itu kita melakukan coaching besoknya ya. Cara tentang pendidikan atau pelatihan yang diadakan oleh serikat pekerja tidak lepas dari ini. Dan saya mengikuti beberapa pendidikan materi, hampir semuanya masuk di materi. Pertama, bahwa ketika seorang guru itu bekerja ataupun mengajar untuk anak-anak, biasanya seorang guru itu akan mengajarkan ilmu ini. Instruksi, misalnya anak-anak kalian harus mengerjakan ini ya, soal nomor ini. Jadi seperti tadi matematika, yaitu harus diberikan soal dan anak-anak itu mengerjakan. Beda dengan agar budi ketika mengajar orang dewasa dengan seperti diskusi kelompok, murid-murid itu untuk belajar mandiri, menyampaikan pendapat, diskusi bersama. Para peserta juga dibagi ke dalam 5 kelompok untuk saling diskusi, guna pembuatan modul pelatihan untuk kampanye akan bahaya asbes. Dan di hari ketiga, modul tersebut akan dipresentasikan oleh setiap kelompok dari 5 grup yang sudah terbentuk. Juga ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kondisi doli ini seperti jarum-jarum yang istilahnya kayak tajam-tajam itu. Nah, ini sekali lagi kalau kita lihat di mikroskop. Kedua, asbes yang tidak mudah hancur. Tidak mudah hancur seperti yang teman-teman ketahui, misalnya atap bergelombang asbes yang ada di sekitar kita. Punya rumah Pak, 5 tingkat, amin ya. Ini kalau Bapak rumahnya akan pakai asbes atau pakai genteng? Oh, pakai seng. Kalau seng bagaimana itu? Sampaikan oleh kita kenapa di Indonesia masih banyak, karena tadi ada permainan bisnis, ada permainan ekonomi, termasuk juga karena kemampuan masyarakat. Saya itu juga bisa dipahami buruknya ukuran uangnya, kebetulan memang ini rezekinya layarnya besar, lebih banyak ada ke sini tadi seolah-olah nggak sadar ya, memang nggak sadar aja kan gitu. Itu nanti bukan salah sih, tapi perlu dibuat. Yang waktu yang akan kita lakukan adalah 30 menit. Nah, diawali dengan introduction bahwa pentingnya regulasi yang berpihak kepada keberlangsungan hidup warga negaranya sebagai bentuk perlindungan hukum yang mengikat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Segera terpenuhinya syarat K3 yang lebih baik dan memuatnya di dalam aturan PKB serta harapannya dapat menghentikan penggunaan asbes. Ya, tadi di awal sudah disampaikan apa itu asbestos dan kita tentunya harus tahu regulasinya apa sih, baik itu di nasional maupun di internasional. Termasuk juga asbes yang keras yang berbentuk atap ataupun keramik ataupun yang digunakan di kendaraan sepeda motor, yaitu kampas rem. Ya, ada konvensi ILO 1986
tentang pencegahan membatasi paparan kerja. Kenapa masyarakat kita perlu memahami tentang bahaya asbes? Karena mungkin dari pemerintah sendiri belum memberikan tentang bahaya asbes, terutama tentang pelebaran asbes maupun impor asbes dari luar pun tidak diberi pajak oleh pemerintah kita. Materi, kemudian body gesture juga oke, tetapi coba lihat di lagi session planningnya tadi, apakah yang dipilih itu hanya motif metode ceramah? Tujuannya satu, untuk mensosialisasikan dampak asbestos bagi pekerja. Batuk atau pas kita menghela nafas itu terasa sakit di dada, yang ya agak lumayan lah sakitnya gitu kan. Ya itu tetap kurang untuk maksimal kondisinya. Yang kedua itu ada kanker paru. Kanker paru, paparan asbestos meningkatkan risiko kanker paru-paru, terutama pada perokok dengan gejala yang pertama batuk berdarah. Itu batuknya itu mengeluarkan darah. Ini seperti hampir sama dengan penyakit. Nah, TBC juga sama, ya bisa. Dan badannya itu 60 kilo. Itu kurang lebih akan sama. Jadi seperti itu. Ini sudah baik, hanya perlu diperkuat tim yang dua ini diberikan tugas apa gitu. Ada nggak yang bisa tahu masalah dampak dari asbes? Sebenarnya yang menentukan banjir ini di luar tempat kerja, misalnya tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya memang dia dari rumah, atapnya mungkin dari asbes misalnya, ataupun bekerja di luar, dia bekerja sebagai sampingan ya, karena mungkin waktu kerja secara di tempat kerjanya gajinya masih belum besar, masih kekurangan untuk kebutuhan keluarga, sehingga nyambi untuk kerja di Balikin lagi ya. Tenang ya Ilyas, nanti diajarin. Cara pesan utama, tidak ada batas aman untuk asbes di negeri keluarga, larang sekarang. Jadi kalau rumahnya masih pada pakai asbes, kawan-kawan semua, apalagi dapur, terutama ganti. Kalau nggak ganti, tunggu kucing belakang hancur baru. Kita aja. Ini adalah terkait dengan pengertian dan persepsi asbes. Kemudian kuartal kedua, urgensi dampak kesehatan. Kuartal ketiga, peran nanti teman-teman sudah selesai, tapi kita sebagai tim kampanye itu punya PR 1 tahun. Yang pertama itu kenali musuh tak terlihat. Kita nanti akan menggunakan media carousel dan poster. Itu akan berisi terkait dengan pengertian asbes, jenis asbes, dan klasifikasi asbes, dan lain-lain yang terkait dengan pengertian asbes. 4. Membedah materi dampak buruk asbes. Kita akan menggunakan short video dan poster. Itu otomatis posting ke akun federasi maupun konfederasi. Mungkin seperti itu lagi tambahan untuk budget dan cara penyampaian untuk hasil setahun untuk dari 4 kelompok ini. Tepuk asbestos, bahaya, beracun.